Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan simulasi multilevel delivery dengan menggunakan AnyLogic. Dalam implementasinya, sistem ini dapat digunakan untuk suatu proyek yang melibatkan pengangkutan barang dan membutuhkan bantuan alat berat seperti kren dan juga forklift. Baik, langsung saja kita mulai membuat simulasinya. Langkah pertama adalah silahkan buka software AnyLogic-nya. Disarankan agar menggunakan AnyLogic versi 8, karena untuk library yang akan kita gunakan merupakan library yang ada pada AnyLogic versi terbaru. Di sini kami menggunakan AnyLogic versi 8.7.4. Setelah AnyLogic terbuka, maka selanjutnya kita dapat membuat model project baru, yaitu dengan cara klik icon create a new model, lalu ketikkan nama modelnya, dan atur tempat penyimpanan model, lalu klik finish. Nah, ini merupakan tampilan awal dari software AnyLogic, di mana saat kita membuat model baru, kita sudah diberikan sebuah level. Di sini, kita dapat melihatnya dengan cara ke bagian menu project, lalu main, dan presentation. Nah, di sini kita sudah memiliki satu level, dan karena kita akan membangun gedung dengan 3 lantai, maka kita akan menambahkan 3 level baru. Untuk level yang sudah ada, kita bisa menggunakannya sebagai control level. Di sini kita ubah saja namanya menjadi control level, di mana control level ini berfungsi sebagai interface utama yang terpisah dari 3 level lainnya. Langsung saja kita buat level baru dengan cara klik create a new level. Kita ubah namanya menjadi level 1, dan untuk nilai Z-nya kita biarkan saja. Lalu kita buat lagi level baru, kita beri nama level 2 dengan nilai koordinat Z 60. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi level baru dengan nama level 3 dan nilai Z 120. Oke, jadi tiap lantai di sini memiliki lantai koordinat Z yang berbeda-beda, di mana nilai koordinat Z ini akan mengikuti skala objek yang akan kita buat. Di mana di sini kita menggunakan titik koordinat 0 pada level 1, karena level 1 merupakan lantai dasar. Nah, untuk level 2 kita menggunakan titik koordinat Z dengan nilai 60, itu artinya lantai 2 berada pada ketinggian 60. Begitu juga untuk level 3. Di sini kita memasukkan nilai koordinat Z 120 di level 3, maka artinya level 3 berada pada ketinggian 120. Seperti ini. Sekarang kita akan langsung saja membuat objek pada level 1. Di sini kita aktifkan terlebih dahulu level 1. Lalu kita buat dinding luarnya terlebih dahulu dengan cara ke menu palet, lalu ke menu material. Kita gunakan komponen object wall dan langsung saja kita gambarkan di sini. Kita gambarkan membentuk persegi panjang. Lalu pada bagian properties wall, kita ubah ketinggiannya menjadi 10. Seperti ini. Dan selanjutnya kita tambahkan objek lantai dengan menggunakan rectangle.
Di sini kita bisa ke bagian palette, lalu ke bagian presentation, lalu klik 2 kali pada rectangle, dan kita gambarkan sesuai ukuran dinding yang sudah ada. Nah, kita masuk pada menu properties dari lantai atau rectangle. Di sini nilai ketinggiannya kita ubah menjadi 0. Lalu, untuk membuat tampilannya menjadi lebih menarik, kita juga dapat menambahkan warna dengan cara ke bagian fill color, lalu pilih others color. Kita klik warnanya dan atur nilai transparansinya. Jika sudah, kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan membuat node yang menjadi source atau sumber barang yang nantinya akan diangkut oleh crane. Di sini kita dapat membuatnya dengan menggunakan rectangle node, yaitu dengan cara ke menu palette, bagian material, lalu klik 2 kali pada rectangle node. Setelah itu, kita buat bentuk persegi panjang di sini. Kira-kira segini. Lalu kita masuk ke menu properties dari kotak yang baru saja kita buat atau rectangle node. Kita klik bagian attractors. Nah, untuk gridnya kita ubah menjadi 2x5. Grid ini merupakan jumlah barang yang nantinya akan diangkut oleh crane. Jadi karena di sini kita buat gridnya bernilai 2x5, maka nanti jumlah barang yang akan diangkut oleh crane itu ada sebanyak 10. Langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan jeep crane sebagai alat bantu untuk mengangkat barang, yaitu dengan cara ke menu palette, lalu bagian material, dan langsung saja kita drag jeep crane-nya. Nah, kita letakkan pada sisi gedung. Lalu kita atur ukurannya. Setelah itu kita masuk pada menu properties dari jeep crane. Pada bagian trolley speed, lifting speed, dan juga rotation speed, itu dapat kita ubah dengan nilai 1. Nah, selain itu, di sini juga terdapat beberapa jenis jeep crane yang dapat kita gunakan. Di antaranya adalah industrial jeep crane yang berbentuk seperti ini. Lalu ada cathead tower crane yang seperti ini. Dan juga flat top tower. Karena kita membuat simulasi pemasukan barang pada industri, maka kita akan menggunakan jenis jeep crane yang industrial. Nah, di sini kita juga dapat mengubah warna jeep crane. Misalnya kita pilih warna yang lebih gelap, seperti ini. Untuk bagian ini kita biarkan saja. Pada bagian ketinggian crane, kita ubah menjadi 25. Lalu coba kita aktifkan block zone. Nah, dapat kita lihat di sini, ketika kita menggunakan crane, maka area sumber barang dan juga area pendaratan barang itu harus berada dalam jangkauan crane. Misalnya seperti ini, agar dapat terjangkau oleh crane. Nah, sedangkan bagian block zone yang ditandai dengan warna ungu, ini merupakan area yang tidak terjangkau oleh crane. Selanjutnya, kita akan menambahkan tampilan jendela 3D agar saat simulasi dijalankan, kita dapat melihat simulasi dalam bentuk 3 dimensi. Untuk membuatnya, kita dapat ke menu palette, lalu ke bagian presentation, dan kita drag saja
3D window-nya. Kita atur ukurannya. Lalu dapat kita lihat pada bagian kamera, di sini masih not specific. Di sini kita akan menambahkan kamera. Lalu aktifkan kembali 3D window. Lalu kita masukkan kamera di sini. Dan selanjutnya kita drag view area. Kita masukkan ke sini. Dan sesuaikan ukurannya dengan 3D window yang sebelumnya telah kita buat. Lalu coba kita jalankan dengan cara ke bagian ini atau tekan F5 pada tombol keyboard. Oh iya, maaf sebelumnya kita ubah dulu view area dengan nama view area 3D. Lalu di sini dapat kita blok dan copy. Klik pada area kosong lembar kerja. Lalu kita pastekan pada bagian on startup dan tambahkan navigate to. Lalu coba kita jalankan kembali simulasinya. Nah, tampilannya sudah berbentuk 3 dimensi. Dan untuk membuat tampilannya menjadi lebih bagus, dapat kita ubah dengan menekan tombol Alt pada keyboard sambil melakukan scroll pada mouse. Agar saat tiap dirun simulasi dalam tampilan seperti ini, maka kita dapat menyimpannya, yaitu dengan cara klik kanan, kemudian klik copy kamera rotation. Kita stop simulasinya, kita klik kamera. Pada bagian ini kita pilih paste coordinate from clipboard. Nah, maka posisi kamera akan berubah dan ketika kita coba run kembali, nah, tampilan kamera akan sama seperti sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat objek pada lantai 2. Untuk memudahkannya, langsung saja kita copy kedua objek dinding dan juga lantai yang ada pada lantai 1. Lalu kita klik kanan, pilih copy. Lalu aktifkan level 2. Klik kanan pada bagian kosong, lalu kita pilih paste dan atur objek sejajar dengan objek yang ada pada lantai 1. Untuk membedakan lantai 1 dengan lantai 2, maka kita dapat mengubah warna lantai dengan cara klik objek lantai untuk mengaktifkan menu properties dari lantai. Lalu kita ubah warnanya di sini dengan cara pada bagian fill color, kita pilih others colors. Lalu kita ubah, misalnya kita gunakan warna hijau. Dan kita ubah nilai transparansi, kemudian kita klik OK. Nah, maka warnanya akan berubah. Selanjutnya, di sini kita akan menambahkan 3 buah note atau tempat penyimpanan barang, yaitu dengan cara ke menu palet, ke bagian material, lalu kita pilih rectangle note, klik 2 kali. Di sini kita buat 3 buah kotak, kira-kira dengan ukuran seperti ini. Dan untuk mempermudahnya, kita dapat menekan tombol CTRL pada keyboard sambil mendragnya seperti ini untuk mengcopy objek. Lalu kita atur posisinya. Dan setelah ini, blok semua objek pada lantai 2, klik kanan, pilih copy, lalu akan kita pindahkan ke lantai 3. Maka aktifkan level 3, paste objek, lalu sejajarkan dengan objek yang ada sebelumnya. Dan kembali kita ganti warna lantainya, yaitu dengan cara yang sama, klik bagian lantai atau rectangle. Pada bagian properties kita ubah warnanya
dan klik OK. Nah, di sini kita hapus saja rectangle-nya karena kita akan membuat kombinasi rectangle yang baru. Kita gunakan rectangle node, buat 4 buah kotak yang masing-masing berada di tiap sudut. Nah, jadi 4 kotak yang ada di tiap sudut gedung ini akan menjadi home forklift atau tempat start dan juga tempat finishnya forklift. Untuk kotak ini akan menjadi tempat pendaratan barang yang diangkut oleh kren dari lantai 1. Nah, untuk membedakannya, kita dapat mengubah warnanya. Dan jika kita coba jalankan, maka dapat dilihat di sini kita sudah mempunyai 3 buah lantai. Tetapi dapat kita lihat juga ya bahwa ketiga lantai di sini belum saling terhubung atau masih dalam keadaan terpisah. Nah, untuk membuat ketiga lantai ini saling terhubung, kita akan menambahkan sebuah lift, yaitu dengan cara masuk pada level 3, kita ke menu palet, bagian material, dan kita pilih lift. Langsung saja kita drag. Lalu kita ubah ukurannya. Nah, di sini lift berukuran 4x4. Untuk nilai floor evaluation, ubah menjadi 12. Aktifkan main landing. Pada lifting speed, ubah menjadi 0,4. Selanjutnya, klik dan copy. Aktifkan level 2 dan pastekan pada level 2. Kita atur posisinya. Lalu masuk pada menu properties, nonaktifkan main landing. Pada bagian ini ubah menjadi 6. Nah, pada refresh to main landing, klik panah ini dan ubah menjadi lift. Selanjutnya, klik pada area kosong, klik lift, lalu klik kanan, copy, pindahkan ke lantai 1. Nah, lalu kita atur posisinya. Pada bagian floor evaluation, kita ubah menjadi nilai 0. Kembali ke level 3, masukkan transport fleet, yaitu dengan cara ke menu palet, bagian material, pilih transport fleet, dan drag ke sini. Selanjutnya masuk pada bagian properties, ubah bagian navigate menjadi free space, lalu ubah nilai capacity menjadi 4. Pada bagian home location, masukkan node-nya, yaitu dengan cara klik icon ini. Lalu kita klik 4 node yang ada di tiap sudut. Nah, ini dilakukan agar fungsi keempat node ini sebagai home forklift menjadi aktif. Dapat kita lihat di sini pada bagian transporter masih belum ada agentnya.
Jadi kita akan menambahkan transporter forklift, yaitu pertama kita ke menu palet, lalu ke bagian material, pilih transporter type, drag ke lembar kerja, ketik nama forklift, pilih next, pilih 3D model forkliftnya, lalu klik next dan finish. Di sini kita sudah berhasil membuat transporter. Kita close saja dan kembali ke lembar kerja multi level. Lalu di sini kita klik transporter fleet. Pada bagian agent, ubah menjadi forklift. Untuk melihat hasilnya, maka kita dapat menjalankan simulasi. Nah, sekarang di tiap sudut lantai 3 sudah diisi oleh forklift. Kembali pada menu properties dari transporter fleet. Ubah nilai maksimum speed dengan nilai 0,3. Selanjutnya masih pada level 3, pergi ke menu palet bagian material, lalu drag source. Pada bagian properties, ubah bagian ini. Selanjutnya masuk ke level 1, kita klik lagi source-nya. Pada bagian properties, ubah location of arrival. Lalu pada bagian node, masukkan node-nya. Klik pada area kosong, masuk ke properties mine. Pada bagian on startup, ketikkan search.injet 10. Selanjutnya drag queue. Queue ini berfungsi untuk memberikan nomor antrian pada barang. Jadi saat barang diangkut nantinya tidak bertumpuk seperti itu. Dan selanjutnya kita tambahkan move by crane. Pada bagian properties, masukkan crane. Pada bagian node, kita masukkan node-nya, yaitu tempat pendaratan barang. Ubah nilai save height dengan nilai 20. Nah, save height ini berfungsi agar saat crane bekerja, tidak ada objek lain yang menghalanginya. Selanjutnya tambahkan move by transporter. Oke, kita pindah ke lantai 2. Blok 3 kotak penyimpanan. Klik kanan, lalu pilih Create Collection.
ubah namanya menjadi Note Collection. Setelah itu masuk pada level 3. Kita klik Note Collection dan masukkan lagi note penyimpanan barang. Nah, selanjutnya ke bagian menu properties dari Transport by Transporter. Pada bagian note, ketikkan random for note collection. Lalu ubah bagian flatnya juga. Setelah itu tambahkan sing sebagai bagian akhir simulasi. Nah, untuk melihat hasilnya, kita dapat dengan cara menjalankan simulasi. Nah, di sini semua komponen sudah dapat berjalan dengan baik. Sebagai langkah akhir, kita dapat menambahkan beberapa komponen tambahan agar tampilan lantai 3 terlihat lebih bagus. Di sini kita dapat menambahkan beberapa pembatas, misalnya. Selain itu, kita dapat menambahkan density map untuk menampilkan gerakan yang terjadi dalam simulasi dengan tampilan 2 dimensi. Jika sudah, untuk hasil akhirnya dapat kita lihat dengan cara merun simulasi. Nah, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, density map ini biasanya digunakan untuk mendeteksi daerah dengan kepadatan kritis. Baik, sekian tutorial cara membuat multi-level delivery. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.